menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini internet aman atau lawan, pahami dengan literasi. Hari ini menarik sekali pembahasannya. Ada 4 narasumber nanti yang akan menemani saya yang sangat luar biasa. Tapi sebelum saya mengenalkan siapa para narasumbernya, terlebih dahulu harus saya ceritakan dulu kenapa acara pada siang hari ini harus digelar. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Jadi berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLD, Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Sebelum acara juga dilanjutkan, ada tata tertib yang harus saya bacakan terlebih dahulu di sini. Yang pertama, ini berlaku untuk seluruh narasumber dan juga peserta. Untuk dimohon tetap mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan, selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi, tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video, tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber sedang berbicara, hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab. Silahkan segera mengerjakan pretest dan juga post-test. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Jadi silahkan terus pantau kolom chatnya. Ketika linknya sudah masuk, mohon untuk segera diisi. Aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Berikutnya, marilah kita berada dalam sikap sempurna. Sesaat lagi bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza yang dilanjutkan mendengarkan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan berikutnya kita juga akan menyimak sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Panggarapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Kepada Bapak Samuel, waktu dan tempat dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Panggarapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Sebelum acara dimulai, marilah kita juga berdoa bersama untuk kelancaran webinar siang hari ini dan juga untuk kondisi Indonesia saat ini. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Mawardika yang akan menjadi moderator untuk siang hari ini. Nantinya ada 4 narasumber yang akan bersama saya. Para narasumber luar biasa ini membawakan materi-materinya masing-masing, materi-materi yang sangat menarik untuk disimak, dan juga pasti nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk para narasumber saya. Saya perkenalkan, yang pertama nanti ada Heksananta Sayuti. Beliau adalah musisi dan juga songwriter yang akan memberikan materi seputar bijak di kolom komentar. Dan berikutnya ada Safir Zarif Muhammad, founder dan juga kreatif dari 89,90 FM, memberikan materi seputar pornografi konten in the eye, digital ethic. Lalu juga yang ketiga ada Dr. Dewa Nyoman Sutanaya, SHMH MARS, Mars, dokter dan juga praktisi hukum kesehatan, memberikan materi seputar legalitas tanda tangan digital. Dan yang terakhir ada Adam Nugraha Wiradana, SABHC, founder dan juga CEO dari Warko, memberikan materi seputar strategi digital marketing untuk UMKM, petani dan juga nelayan. Nantinya para peserta kami persilahkan untuk bertanya. Silahkan tulis di kolom chat sesuai dengan format yang akan ditulis host juga di kolom chat. Silahkan bertanya sesuai dengan format. Pertanyaan akan dibacakan di sesi akhir. Jadi jangan menunggu sesi tanya jawab setelah narasumber, karena nanti saya akan membiarkan para narasumber untuk memberikan materinya masing-masing. Setelah 4 narasumber sudah memberikan materi, baru kita akan bertanya, membuka sesi tanya jawab di akhir acara. Saya juga persilahkan kepada seluruh peserta untuk bertanya semenarik mungkin pertanyaan Anda, dan juga silahkan posting di sosial media kalian dengan hashtag Lidikal1310. Siapa tahu Anda berpotensi menjadi orang yang akan memenangkan uang 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Saya langsung saja, saya perkenalkan kepada Anda narasumber saya yang pertama, ada Heksananta Sayuti, musisi dan juga songwriter yang akan memberikan materi seputar bijak di kolom komentar. Nanti akan berbincang bersama saya. Mas Heksananta Sayuti ini juga bergabung bersama dengan band Republik. Halo, selamat siang Mas Heksananta. Ini panggilannya siapa nih? Heksananta? Sorry Mas, audionya kok kayak kurang kencang ya? Kenapa? Halo. Kurang kencang? Gimana? Halo. Halo. Oke, cukup. Ya. Baik. Mas Heksa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Sehat. Untuk kita semua ya yang hadir di sini sekarang. Iya bener, tapi emang kalau nanyain kabar dulu itu kayak basa-basi banget. Tapi kalau sekarang apa kabar itu kayak benar-benar pengen tahu gimana keadaannya, apakah benar-benar sehat. Dan harapannya memang semoga selalu sehat gitu ya Mas ya. Ya, harapannya semoga semua sehat di sini. Oke, hari ini sama Mas Heksa kita bakalan ngobrol soal bijak di kolom komentar. Mas Heksa ini seorang artis juga ya, karena Republik kan udah wow, apalagi siapa sih yang nggak tahu lagunya Selimut Tetangga. Saya nggak bisa nyanyinya sih, jangan kalau saya nyanyi selesai acara ini Mas. Oke, Mas Heksa, tapi punya nggak sih pengalaman karena kita ngobrolinnya soal bijak di kolom komentar ya, punya nggak pengalaman menjumpai orang yang komennya tuh kayak nggak enak banget di kolom komentar, khususnya ke Mas Heksa sendiri, karena pasti Mas Heksa kan pengikutnya udah banyak, fansnya juga di mana-mana kalau pas manggung. Silahkan Mas. Oke, sebenarnya pasti ada lah ya, entah itu dari materi lagu atau di YouTube saya sendiri pun sempat ada kayak saya ngasih tahu sebuah chord gitarnya yang saya pakai untuk di lagu itu, ternyata dia ngebenerin itu salah kata dia. Sementara itu yang buat lagunya saya, semuanya saya, tapi dia yang ngebenerin gitu kan, jadi agak unik juga gitu. Tapi ya udahlah, kalau menurut saya semua orang itu bebas untuk berkomentar. Asalkan dia tahu porsinya dan tahu cara penyampaiannya kepada orang itu gitu. Jadi lebih ke etikanya aja sih kalau menurut saya. Dan pengalaman itu banyak juga sih ya sebenarnya, nggak cuma satu, banyak banget. Tapi ya udah biar kita anggap lalu aja sih. Tidak dijadikan suatu masalah yang berat lah. Sekali lagi, berkomentar tuh adalah hak siapapun, tapi jangan sampai keistimewaan kita untuk menggunakan komentar ini juga mengganggu hak orang lain gitu ya Mas Heksa ya. Ya. Baik, Mas Heksa, ini berikutnya nih gimana cara membatasi kecanduan bersosial media terhadap anak gitu ya? Apa sih indikasi kita ataupun anak itu sudah masuk ke taraf kecanduan? Kalau dari kacamata Mas Heksa sendiri? Ya, kalau menurut saya sih kita harus sama-sama jam bermain yang konsisten ya.
dan sama-sama berkomitmen antara anak dan orang tua gitu. Jadi sama-sama komit gitu. Jadi kalau misalkan mau main ini jamnya segini, setelah itu udah nggak boleh main ini. Jadi supaya anak juga nggak nggak kehilangan apa ya ketertarikannya dengan dunia luar gitu. Karena di dunia ini kan banyak banget kan, ada main bola, bulu tangkis, apalah pokoknya yang bisa buat lebih baik lagi gitu. Terus indikasinya itu biasanya kalau nggak megang HP atau nggak main atau nggak lihat YouTube dan lain-lain, pasti kita punya rasa apa ya, punya rasa kegelisahan gitu. Aduh kayaknya gue belum lihat handphone nih, atau kayaknya atau apalah itu. Nah itu kayaknya indikasi-indikasi awal kita ngerasa bahwa handphone itu atau gadget itu jauh lebih penting daripada hidup kita ya sebenarnya gitu. Karena di dunia maya itu kan tidak mudah ya mengimplementasikan dunia maya ke dunia nyata gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi hati-hati kalau udah mulai ngerasa gelisah, ngerasa nggak nyaman, atau ngerasa saya belum main handphone nih gitu. Jadi bangun tidur lihat handphone, tidur sebelum tidur lihat handphone. Nah itu sih udah mulai gejala-gejala yang mengkhawatirkan ya menurut saya. Gitu ya. Oke, tapi kalau Mas Hexa sendiri gimana selama ini? Karena kalau misalkan kita berbicara soal komentar nih Mas, banyak sekali dari laporan-laporan cybercrime gitu ya, kita lihat ada komentar-komentar tidak bijak, pas ditelusuri nih akun Instagramnya, akun sosial media, ternyata pelakunya ini anak-anak gitu. Jadi kayak wow, ternyata mereka masih SD, masih SMP, dan ternyata bisa loh nulis bahasa dengan kalimat-kalimat seperti ini gitu. Betul. Sebenarnya sih kalau bahasa-bahasa itu kan mungkin ya yang menurut saya mungkin si orang yang komentar itu entah anak SD atau SMA, menurut saya dia cuman berkomentar tanpa dia mengetahui yang kita komentari pun sebenarnya adalah manusia yang punya pikiran, punya perasaan, atau punya sesuatu hal yang mungkin dia lagi enak hatinya, lagi tidak gitu loh. Jadi bahasa-bahasa itu justru harus ada pendekatan dari orang tua sih menurut saya kalau anak yang di bawah umur ya untuk berkomentar. Mungkin bisa membatasinya dengan apa namanya? Dengan bukan persepsi-persepsi yang berbeda gitu. Membatasinya dengan kan sekarang ada kayak YouTube channelnya itu bisa buat anak, bisa buat YouTube umum gitu loh maksudnya. Mungkin dibatasi dari itu lebih ini sih menurut saya. Orang tua juga gitu, gimana penggunaan sosial media terhadap anaknya. Oke, baik. Kalau Mas Hexa ini kan juga aktif di sosial media, YouTube, lalu juga Instagram dan sebagainya. Melihat atau mungkin menilai netizen Indonesia dengan menggunakan komentarnya atau bersosial media saat ini, menurut Mas Hexa seperti apa? Terlalu bebas ya, kurang filter ya. Jadi kadang-kadang nulisnya ya ya begitulah. Agak susah kalau untuk yang ini kita ceritakan ya, agak terlalu vulgar ya, maksudnya sedikit sekali batasan-batasannya yang dimiliki ya. Etika-etika dalam bersosial media pun kayaknya agak sedikit kurang ya. Kan sempat cerita, sempat ada yang negur mungkin kayak ternyata kuncinya salah lah, gimana sih kan gue yang bikin lagu. Tapi kalau menurut Mas Hexa sendiri nih, pernah nggak mendapatkan komentar itu yang kayak yang bikin kesel banget gitu, bahkan sampai bawa ke hukum enggak gitu, gimana nih Mas? Sebenarnya sih pernah itu terjadi ke anak saya. Waktu itu anak saya masih umur 3 bulan mau jalan ke 6 bulan ya. Saya mau ya prosesnya tuh 6 bulan waktu itu. Jadi anak saya tuh kena TBC itu. Jadi kalau kena TBC itu kan harus makan obat yang rutin dan harus banyak makan, sementara dia nggak nafsu makan. Jadi anak saya tuh kurus banget memang waktu itu. Nah, komentarnya tuh duh anaknya kurus banget ya gitu, kayak nggak diurusin sama orang tuanya lah. Terus kayak anaknya tuh dibilang kenapa ya nggak punya biaya gitu untuk biaya anaknya gitu, kok nggak perhatian banget dan lain-lain gitu. Padahal orang istri saya pun setiap hari masak, setiap hari nyiapin makanannya gitu kan, karena memang kondisinya. Cuman pada saat itu saya nggak mau ambil pusing gitu, nggak mau ngebaca
hal-hal yang seperti itu ya saya sih terus kasih image positif aja ya, maksudnya gambaran pun kasih jawaban-jawaban positif aja, kayak saya balas dengan cara memasak jengkol gimana caranya, atau cara memasak pete gimana caranya gitu. Jadi saya nggak fokus ke situ gitu, karena menurut saya dia pun nggak akan tahu kondisi sebenarnya saya seperti apa, anak saya seperti apa, orang tua saya, istri saya seperti apa gitu. Harusnya Mas Heksa balesin, belum belum tahu aja lu anak kalau GTM kayak gimana gitu ya. Lu tahu aja. Emang namanya netizen gitu ya, mereka tuh kayak berkomentar tanpa memposisikan dirinya dan mungkin belum pernah ada di posisi itu. Iya, iya, jadi nggak tahu mungkin ya, karena nggak ngerti. Terus tapi nggak tahu nih kesibukan selama pandemi ngapain aja, Republik ada latihan, ada manggung-manggung virtual mungkin. Ya sebenarnya sih untuk membahas band ya, saya memang udah lama nggak incas lagi di Republik, jadi udah hampir Oke, sorry. 1 tahun saya udah lama nggak incas. Sudah berapa lama Mas? Halo, Iya, oke. halo. Oke. Suara Oke. saya suara saya Jadi terdengar. saya memang udah hampir. Oke. Halo, Aman Mas, silahkan dilanjutkan. sudah aman? Oke. Jadi memang saya udah hampir 1 tahun ini nggak incas di Republik. Jadi udah nggak banyak bergelut dengan di bidang musik. Jadi saya saya banting setir sekarang ke usaha plastik. Sebetulnya saya sekarang ada di Bandung. Ya lumayan lah orderannya. Wow, keren banget. Karena memang berat loh Mas, meninggalkan posisi entertain begitu terus bergeser ke pengusaha, bergeser menjadi pengusaha. Pasti jatuh bangun banget gitu ya rasanya ya. Ya pasti sangat jatuh bangun sekali, ditolak produk saya dan lain-lain. Tapi saya yakin bisa membuahkan hasil. Akhirnya 6 bulan kemarin saya baru nikmatin hasilnya. Alhamdulillah banget. Sekarang omsetnya di masa seperti sekarang ini ya gitu, maksudnya kan memang di band pun nggak ada manggung kan gitu. Gini juga ya Mas ya. Boleh dong gimana nih kasih saran, mungkin ini agak bergeser dikit tapi nggak apa-apa. Boleh nggak kasih saran kepada peserta-peserta yang masih muda-muda saat ini menyaksikan, bahkan yang seorang artis pun, musisi pun harus tetap punya usaha, harus tetap bikin usaha gitu. Nggak boleh selamanya jadi karyawan gitu ya Mas ya. Gimana nih, apa yang akhirnya men-trigger gitu seorang Mas Heksa? Ya kalau yang men-trigger udah pasti keluarga ya, karena saya sebagai kepala keluarga harus menafkahi istri dan anak saya, itu yang paling penting, yang paling pertama. Dan kemudian orang tua dan lain-lain. Jadi gimana caranya menghasilkan uang dengan digital ya, karena sekarang ini kan digital sangat mempengaruhi ya. Jadi saya bisa mempromosikan produk saya ke teman-teman saya sebelumnya, ke bos-bos dulu. Kemudian ada beberapa pabrik yang awalnya nolak dan dia ngirim PO ke saya ya. Asal kita kreatif aja, kita menemukan suatu hal dan jangan pernah merasa ragu mungkin ya, karena awal mau memulai itu biasanya orang ragu. Jadi ragunya itu maksudnya lebih ke hajar jangan ya gitu. Nanti kalau gagal gimana gitu. Justru kita juga percaya bahwa kita masih kecil, itu nggak ada yang begitu lahir langsung lari kan. Otomatis kita harus berjalan dulu, ngerangkak dulu, belajar dulu, dan akhirnya kita bisa lari gitu. Jadi nggak usah takut dengan kegagalan, karena pasti ada kegagalan. Itu manis, itu ngerasain kegagalan tuh indah banget daripada kita langsung memulai sesuatu dan langsung berhasil. Itu sih aneh menurut saya, dan jarang kalau misalnya itu hoki biasanya kalau kayak gitu. Benar banget, apalagi ditambah sekarang udah era digital gitu ya, semua produk-produk bisa dipasarkan secara online dan seluruh dunia juga bisa melihat gitu. Ya betul. Oke. Betul banget. Baik, Mas Heksa, mungkin juga ada tips dan juga saran nih untuk masyarakat Indonesia supaya mungkin lebih melek sama literasi, mengingat negara kita ini kan masuk gitu ya dalam survei, masuk 10 besar dari 10 negara yang kalau berkomentar itu mohon maaf paling buruk gitu. Silakan Mas. Ya, tipsnya sih simpel banget.
Jadi kita harus tahu siapa yang kita follow, siapa yang kita ikuti di media sosial kita. Karena itu bisa membentuk karakter dari si followersnya gitu, dan cara dia berpikir, cara dia berkomunikasi dan lain-lainnya. Jadi sangat sangat harus hati-hati sekali dalam berkomentar yang pertama dan menerima komentar. Jadi kita harus lebih bijak lagi dan tahu etikanya dalam bermedia sosial. Simpelnya sih. Ada penutup yang ingin disampaikan kepada para peserta di rumah yang saat ini menyaksikan tentang bijak berkomentar gitu di media sosial. Ya, penutupnya semoga kita lebih bijak lagi dan kita lebih lebih bisa lagi untuk memberikan positif, memberikan komentar positif dan suatu hal kita mau komentarin yang jelek-jelek, sekiranya itu tidak perlu ya lebih baik tidak usah berkomentar kalau menurut. Dan yang pasti salam sehat buat kita semua, jaga kesehatan, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Terakhir dong Mas, ini pertanyaan dari saya pribadi, walaupun sibuk usaha, musik itu kan sebagian dari passion ya. Benar-benar berhenti bermusik atau masih dikit-dikit atau aktif di YouTube? Kalau YouTube boleh share juga dong channel YouTube-nya apa sekarang? Ya, kalau di YouTube sih di Cihoy Family. Tapi kalau misalkan untuk stop di musik kayaknya nggak bisa ya. Karena saya masih buat lagu. Kebenaran istri saya juga suka nyanyi, jadi nggak jauh-jauh ngejual lagunya gitu kan. Jadi dari rakyat untuk rakyat dapatnya ke saya lagi, jadinya ya. Elah kayak muter-muter terus di situ aja duitnya ya. Iya, oke. Baik, Mas Heksa, makasih banyak ya udah ngobrol bareng kita semua di sini. Tapi tetap bersama kami, nanti ada sesi tanya jawab, pasti ada pertanyaan-pertanyaan menarik untuk Mas Heksa. Thank you. Seru banget ngobrol sama Mas Heksananto Sayuti, musisi dan juga songwriter. Istrinya memang seorang penyanyi. Jadi menarik yang tadi sempat disampaikan bahwa bikin grup duo aja sama istri gitu. Jadi kalau dapat bayaran dari nyanyi gitu ya, uangnya muter aja di keluarga. Tapi emang seru sih. Seru kalau misalkan menemukan pasangan juga yang memang sevisi dan juga semisi sama kita. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Heksa sudah memberikan banyak pengetahuan ke kita yang ternyata saya juga baru tahu kalau Mas Heksa sudah hengkang dari Republik dan mulai bergeser menjadi pengusaha. Itu menjadi catatan penting untuk kita semua, tidak hanya para narasumber atau saya mungkin, tapi juga berlaku untuk para peserta bahwa apapun pekerjaan kita, jangan lupa bahwa menjadi bos untuk usaha yang kecil itu lebih menyenangkan daripada menjadi karyawan untuk perusahaan yang besar. Baik, saya langsung bergeser ya ke narasumber berikutnya. Sekali lagi saya perkenalkan kepada Anda, ada Safiar Zarif Muhammad. Beliau adalah founder dan juga kreatif dari 89,90 FM dan akan memberikan materi seputar pornografi konten in the eye of digital ethics. Silahkan Mas Safiar, waktu dan tempat dipersilahkan, tidak lebih dari 20 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di hari yang cerah ini saya ingin membawakan materi tentang berbagi pandangan juga ya, perihal etika digital dalam menatapi pornografi. Boleh share screen ya? Oke. Dilanjutkan. Bentar ya. Oke. Nah, udah ada ya. Oke. Pornografi content in the eye of a digital ethic. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri, nama saya Safiar Zarif Muhammad. Saya lahir di Bandung 31 Januari 1999, umur saya 22 tahun. Saya lulus dari Telkom University pada tahun ini, mengambil jurusan manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika. Saya merupakan CCO atau Chief Creative Officer dan dari Media Creative Hub 8990 FM. Saya juga sedang kerja sebagai business development di RN Synergis, dan saya juga memiliki bisnis motor yaitu Daily Crew.
logonya, siapa tahu mau follow. Oke, topik pembahasan kita hari ini itu pembahasan gimana sih perspektif pornografi terhadap etika digital kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya? Pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu pornografi sih. Pornografi itu sebuah seni yang mengangkat tentang sensualitas dari tubuh manusia, baik itu pria maupun wanita. Yang berbentuk biasanya gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, gambar bergerak, dan sejenisnya. Nah, yang menimbulkan norma kesusilaan dalam masyarakat. Biasanya pornografi itu ditujukan untuk penonton dewasa dari umur 18 tahun ke atas, namun juga beberapa negara ada yang melegalkannya itu di umur 22 tahun ke atas. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara yang paling mengecam tentang peredaran pornografi. Salah satunya seperti kasus majalah Playboy tahun 2010. Namun ironisnya, Indonesia ini peringkat kedua dalam pencarian video porno satu dunia. Bagaimana dengan etika yang harus dilakukan? Apa itu etika digital? Pertama-tama kita bahas dulu etika digital. Etika digital itu sebenarnya sikap untuk mengatur pengguna digital maupun pembuatnya. Kurang lebih kayak developernya. Etika digital itu dibuat untuk membangun tata kelola sebuah penciptaan, sebuah karya digital maupun cara menikmatinya. Misalkan gini, salah satu etika digital yang mungkin banyak diangkat di film-film itu seperti penciptaan AI, kecerdasan intelektual kalau bisa kita simpulkan. Bahwasanya kita tidak bisa membuat mereka itu bisa berpikir seperti kita dikhawatirkannya mungkin seperti di film-film gitu ya, dunia kita diambil alih oleh robot atau kecerdasan buatan. Habis begitu. Nah, UU ITE yang berjalan di Indonesia itu merupakan salah satu tonggak pembentukan etika digital di Indonesia. Lalu ada beberapa nilai etika digital yang saya jelaskan. Selalu ingat tulisan adalah perwakilan dari kita. Maksudnya gimana? Apa yang keluar dari mulut kita itu pasti dari kita sendiri. Kurang lebih seperti mulutmu harimaumu. Namun kalau dalam digital, tulisan kita itu merupakan mulut dari kita sendiri yang dicap oleh orang-orang lain juga. Yang diajak berkomunikasi itu adalah manusia. Benar, sesuai tadi yang dari Mas Heksa jelaskan juga. Kadang orang-orang pun tidak menyadari bahwa mereka ini yang menghina manusia gitu. Yang sebenarnya manusia itu punya hati nurani yang harus dijaga juga, yang bisa sakit hati juga gitu ya. Yang ketiga, mengendalikan emosi. Balik lagi, mungkin beberapa etika digital yang ada di Indonesia itu, kan netizen Indonesia seperti tadi yang dijelaskan di pemateri sebelumnya juga, kita ini emosian juga dan paling kasar lah ya, sedunia ya tadi seperti kata moderator juga gitu ya. Lalu yang keempat itu menggunakan kesantunan, ya berbanding kebalik juga ya, sama yang dilakukan oleh negara kita. Lalu menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Contohnya gini, mungkin kalau kita ikut forum-forum internasional mungkin ya, di saat kita menemukan orang berbahasa Indonesia juga, padahal di forumnya mungkin forum bahasa Inggris atau ya bahasa persatuan dunia bahasa Inggris ya. Mungkin kita banyak menggunakan kayak bahasa-bahasa kita, bahasa wok-wok mungkin atau bahasa santai lo gue gitu ya. Yang menyebabkan sebenarnya niat kita ingin membantu juga tapi bisa terhalang gitu akan kehilangan nilai etika kita gitu ya. Biarpun sebenarnya niat kita baik ya. Yang keenam, menghargai privasi orang lain. Ini bisa kita tahu ya mungkin seperti contoh kasus scamming atau kasus yang mengambil data pribadi orang-orang kurang lebih seperti itu, ataupun juga pengecekan algoritma yang nanti akan saya tegas. Lalu yang ketujuh, menyadari posisi kita. Ini sangat jelas banget yang tadi dijelaskan oleh Mas Heksa juga, bahwa kita mungkin sebagai penikmat tapi ya kita mengomentari seenak kita saja gitu ya, karena kita kadang beberapa orang juga yang mungkin nilai etikanya kurang ini tidak sadar gitu bahwa posisi kita ini hanya sebagai penikmat, mungkin di hadapan yang penciptanya dia seenaknya gitu. Yang ke-8 itu tidak memancing perselisihan. Ya, mungkin
kayak gimana ya, mungkin banyak juga teman-teman yang ngerasa kalau kita lihat kayak komentar-komentar di Instagram, di Twitter, ataupun di TikTok mungkin ya, itu kan rata-rata kayak tantang-tantangan gitu ya masing-masing netizen gitu ya. Sebenarnya ini nilai etika yang cukup bahaya juga ya, karena perselisihan kan lebih baik dihindari lah ya. Lalu bagaimana etika digital kita dalam pornografi? Kembali lagi ke pornografi, ke topik bahasan kita. Etika digital dalam pornografi. Banyak negara yang melarang baik produksi maupun akses terhadap pornografi. Salah satunya negara kita, Indonesia sendiri ya. Namun, berkat adanya etika digital yang terbentuk, hal-hal yang tidak diinginkan bisa ternetralisir. Maksudnya mungkin kalau dari Menkominfo dengan ada indera positif dan lain-lain ya. Namun, selalu saja ada celahnya ya yang dikhawatirkan. Namun dikarenakan masih ada negara yang melegalkan pornografi, perbedaannya signifikan pun pasti sangat ada ya. Mungkin kayak seperti di negara USA ya, Amerika itu kan mereka masih melegalkan ya untuk pornografi. Oleh karena itu etika apa sih yang terbangun? Nah, untuk etika yang terbangun ini mungkin setiap negara beda-beda ya. Tidak mungkin etika orang kita samakan dengan etika negara Jepang atau etika negara Korea Selatan gitu ya, di mana Jepang dan Korea Selatan memiliki regulasi yang berbeda untuk hal pornografi ya. Nah, salah satunya ini kalau di kita yang dikhawatirkan akses tidak sengaja ya dari etika. Nah, bukan hal yang baru jika banyak aplikasi maupun iklan yang muncul secara algoritma menunjukkan pornografi. Seperti yang tadi 2 slide lalu saya katakan tentang algoritma ya. Bila merasa konten tersebut tidak pantas, alangkah baiknya kita untuk laporkan maupun menutup ya, agar algoritma kita ini tidak berubah. Agar algoritma kita bisa berubah. Karena apa? Jejak digital itu benar adanya. Jadi terbentuknya secara algoritma seperti kesukaan kita apa dan lain-lain. Nah, ini penjelasan algoritma. Algoritma dalam digital adalah sebuah rumus yang diciptakan oleh para pengembang atau developer untuk menentukan arah kesukaan kita. Nah, kurang lebih kayak segmentasi lagi ya, kalau kita perjelasnya kayak mungkin si A ini suka kayak lihat yang gimana-gimana di YouTube gitu ya, yang agak-agak panas gitu ya. Jadi kayak algoritma yang terbentuk pun, oh ternyata dia suka hal-hal yang gini yang bisa memancing kita kalau membuka website, mungkin website-website yang berhubungan dengan agama pun bisa saja muncul gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Sikap yang sebaiknya dilakukan itu mungkin, kalau menurut saya pribadi, menghargai privasi bila seseorang menggunakannya. Yang kedua, tidak menghardik orang lain yang dirasa mengakses tersebut. Karena kembali lagi itu urusan mereka ya. Kalau menurut saya pribadi ya, kita juga tidak berhak berkata kalau kita benar atau mereka salah gitu ya. Karena bukan kapabilitas kita juga. Yang ketiga, selalu mematuhi UU yang sudah mengatur tentang pornografi. UU tentang pornografi itu sudah dibuat ya dalam pasal 4 ayat 1 UU pornografi. Melarang setiap produksi atau memperbanyak menggadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengekspor, dan menawarkan pornografi secara eksplisit memuat satu persendamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Mungkin itu aja dari saya. Pesan saya adalah mari jaga etika digital kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Mas Safir untuk materinya. Mas Safir baru saja memberikan materi seputar pornografi konten in the eye, digital ethic. Dan Mas Safir adalah founder dan juga kreatif dari 89,90 FM. Silahkan yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Mas Safir, silahkan tulis di kolom chat. Baik, kita langsung bergeser saja ke narasumber berikutnya. Saya perkenalkan kepada Anda Dr. Dewa Nyoman Sutanaya SHMH MARS, dokter dan juga praktisi hukum kesehatan yang akan memberikan materi seputar legalitas tanda tangan digital. Dr. Dewa, waktunya 20 menit. Sudah siap untuk materinya? Ya, siap. Moderator, terima kasih. Baik, selamat siang. Terima kasih atas moderator untuk kesempatannya. Izin saya share screen dulu ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya.
Jadi coba saya membahas sedikit tentang di dunia elektronik ini ya. Di dunia digital saat ini kan semua kita sudah tahu bahwa segala sesuatu sifatnya lebih banyak dalam bentuk elektronik, termasuk dalam perjanjian. Sebenarnya, apakah setiap perjanjian itu harus diakhiri dengan suatu tanda tangan? Kalau iya, berarti harus ada tanda tangan secara elektronik pula. Nah, sekarang bagaimana suatu tanda tangan elektronik itu dianggap sah di dalam hukum perjanjian di Indonesia, gitu ya. Jadi sebelumnya saya awali dulu dari sebuah makna sebuah tanda tangan. Di tanda tangan itu pada dasarnya adalah sebagai suatu alat bukti atau suatu seremoni dan suatu persetujuan. Bukti artinya dia mengidentifikasikan bahwa si penanda dokumen adalah dirinya. Kalau seremoni itu dia mengetahui bahwa dia dengan adanya suatu tanda tangan berarti dia mengerti dampak dan akibat dari suatu perbuatannya. Dan sebagai persetujuan, seperti yang kita tahu ya, seperti bentuk konkret dari persetujuan, maka kemudian dilakukan sebuah tanda dari tangannya itu tersendiri. Ya, jadi memaknai sebuah tanda tangan ada 3 macam, bukti dan seremoni serta persetujuan. Itu ya, secara konsep seperti itu. Nah, kemudian ini yang juga perlu saya bahas. Sebelum kita berpikir persyaratan dan lain-lain, ada baiknya kita mungkin memikirkan hal yang lebih simpel dulu. Nah, terkait dengan perjanjian, apakah semuanya harus ada tanda tangan? Ini sebenarnya bisa kita jawab dari kegiatan kita sehari-hari. Ya. Kita pasti tidak asing dengan toko online, kita tidak asing dengan makanan online, dan di dunia kesehatan saya, seperti saya ini, kita sudah mengenal apa yang namanya telemedicine. Ya memang baru di dunia, baru saat pandemi COVID ini ya, kemudian apa istilahnya menjadi sedikit booming masalah telemedicine. Telemedicine sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman 2000, sebelum COVID sudah ada sebenarnya. Cuman setelah COVID baru kemudian telemedicine lebih banyak. Nah, artinya sebenarnya kita hal-hal ini sudah familiar di sekitar kita. Pertanyaan saya, contoh-contohnya ya, misalnya saya nggak bisa sebut satu merek, jadi saya sebut saja semuanya. Ini beberapa contoh. Ada Gojek, ada Shopee, Tokopedia, dan Grab. Di mana kita membeli makanan, di mana kita kemudian membeli barang-barang online. Sebenarnya perlu nggak kita tanda tangan dulu, kemudian baru paketnya atau makanannya diantar. Nah, ini kan teman-teman pasti bisa menjawab sendiri ya, bahwa pada dasarnya kita tidak perlu tanda tangan, tetapi lebih kepada suatu persetujuan, agreement. Agreement tadi bentuknya macam-macam, ada yang tanda tangan, kemudian ada juga yang mengklik approve, itu sama dengan menyetujui term and condition-nya dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini yang sehari-hari kita lakukan bahwa tanda tangan pada dasarnya tidak mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Ya. Dan satu lagi mungkin dalam yang kita lakukan, misalnya beli makanan itu pada dasarnya suatu perjanjian juga. Perjanjian membeli makanan itu sama halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya, ya, di mana ada seorang pembeli membeli makanan kepada seorang penjual sebagai penjual makanan, sepakat membeli makanan tertentu. Kemudian karena sudah sepakat baru makanan dikirim. Jadi pada prinsipnya itu adalah suatu perjanjian juga, tetapi tidak membutuhkan tanda tangan, gitu ya. Nah, jadi harus sepakat dulu ya syarat-syaratnya perjanjian itu. Syaratnya harus sepakat, harus ada cakap hukumnya. Artinya cakap hukum itu artinya orang-orang yang kompeten secara hukum, kemudian ada hal-hal tertentu dan ada sebab-sebab yang tidak boleh dilewati. Nah, kalau kita mencermati syarat-syarat ini, kita kan nggak menemukan bahwa sahnya surat perjanjian menurut 1320 BW adalah harus ada tanda tangan. Tidak memuat seperti itu. Sehingga dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa yang kita lakukan itu pada dasarnya suatu agreement, kesepakatan. Jadi tidak mutlak harus adanya tanda tangan. Begitu pula di dunia kesehatan. Agreement tadi tidak harus diakhiri dengan tanda tangan. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang sedang urgent, butuh tindakan segera, masa ia perlu melakukan tanda tangan dan lain-lain seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan tanda tangan elektronik sendiri, pada prinsipnya adalah sama seperti tanda tangan konvensional ya, saya sebut seperti itu, yaitu suatu tanda tangan yang terdiri dari atas informasi yang digunakan sebagai alat untuk verifikasi dan autentifikasi. Secara definisi seperti itu. Pertanyaannya, ini memudahkan atau malah sebaliknya? Ya, atau aman nggak sebenarnya? Ini yang harus kita inikan dulu ya. Nah, supaya lebih paham, tentunya harus ada payung hukum. Tadi
Sama seperti narsum sebelumnya, payung hukumnya sama, kita menggunakan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 ya, perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya. Kemudian diatur dalam suatu juknis atau peraturan pelaksana, yaitu peraturan pemerintah 71 tahun 2019. Di sini akan lebih rinci peraturan tadi secara general teknisnya seperti apa. Jadi secara payung hukum ada seperti itu. Nah, informasi elektronik di dalam suatu dokumen elektronik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu kumpulan data, baik itu berupa gambar, foto, suara, telegram, dan lain-lain, pokoknya yang memuat arti dan dapat dipahami orang. Itu secara definisi. Jadi, sifatnya apa? Gambar foto itu adalah suatu informasi elektronik yang kemudian kita bisa transfer, dituangkan di dalam suatu bentuk analog, digital, optikal yang ditampilkan di dalam komputer. Ya, menggunakan perangkat elektronik berupa komputer dan sama memiliki suatu arti. Nah, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka informasi dalam dokumen elektronik itulah seperti perjanjian. Kalau perjanjian konvensional bentuknya kertas, kalau perjanjian elektronik bentuknya seperti ini. Gitu ya, secara bedanya seperti itu. Pada prinsipnya sama, konsepnya sama. Ada memuat hak dan kewajiban, memuat tata cara pembayaran, memuat penyelesaian sengketa dan lain-lain, itu sama secara prinsip, secara konsep sama. Ya, tetapi bentuknya aja dalam bentuk digital seperti itu. Nah, kalau ditanya absah nggak, sah nggak, bisa nggak dibuktikan ketika terjadi suatu konflik dan macam-macam dan lain-lain? Jawabannya bisa. Satu, sudah ada payung hukum, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian setiap perjanjian itu pasti menimbulkan hak dan kewajiban. Begitu saya tanda tangan, begitu saya setuju, maka saya punya hak, begitu pula saya juga punya kewajiban. Saya punya hak untuk mendapatkan barang, saya punya kewajiban untuk memberikan sejumlah uang untuk pembayaran, dan sebaliknya. Nah, begitu sepakatan itu terwujud, maka ada akibat hukum. Nah, syaratnya apa? Ini silakan dibaca sendiri ya. Ini saya ambil dari peraturan pemerintah. Ada beberapa syarat bahwa semua tanda tangan elektronik itu ada syaratnya. Ya, tidak bisa serta-merta kemudian tanda tangan elektronik dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah. Ya. Jadi, selama persyaratan 1 sampai 6 ini terpenuhi, maka pada prinsipnya tanda tangan itu sudah sah dan perjanjian itu sudah diakui dan dapat dibuktikan jika memang di kemudian hari timbul suatu sengketa. Saya beralih ke dunia saya, dari dunia kesehatan. Sama, sudah ada perjanjian elektronik, bentuknya dalam konsep telemedicine, terutama di saat pandemi ini. Konsepnya sudah bergeser menjadi konsep telemedicine. Perjanjiannya sama, yaitu perjanjian terapeutik kalau kita sebut ya, sama seperti perjanjian-perjanjian pada lainnya, tetapi konsepnya telemedicine. Artinya tidak lagi tatap muka, tetapi langsung melalui digital. Nah, tentunya ya, di dalam dunia kesehatan tidak bisa ini mengakomodir semuanya. Ya, tentunya hanya bisa audio dan visual. Untuk di dalam dunia kesehatan, kita selain melakukan audio dan visual, kita melakukan pemeriksaan fisik namanya. Nah, tentunya pemeriksaan fisik ini tidak bisa kita lakukan di dalam konteks telemedicine. Dan ini juga kita nggak bisa lakukan dalam hal misalnya melakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan-tindakan medis tertentu, suntik atau pasang infus, itu kan tentunya tidak mungkin. Ya, jadi konsep telemedicine ini pendekatannya hanya untuk penyakit-penyakit tertentu yang hanya membutuhkan obat rawat jalan seperti itu. Nah, berarti di dunia kesehatan pun juga sudah mengakomodir perjanjian-perjanjian yang bentuknya digital seperti itu. Oke, jadi sekalian pendukung dari saya, sudah tanda tangan elektronik itu walaupun tidak mutlak tanda tangannya, tetapi dia tidak mutlak harus ada di dalam setiap transaksi. Dan penggunaan tanda tangan elektronik itu sudah memiliki dasar hukum atau payung hukum yang jelas dan dapat menjadi alat bukti yang sah dan dapat menjadi alat bukti sah jika terjadi suatu sengketa dan sehingga dengan demikian dikatakan aman untuk digunakan dan memudahkan bagi penggunanya. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Dokter Dewa untuk materi yang disampaikan. Tapi memang saat ini tanda tangan digital tuh banyak sekali digunakan untuk memudahkan gitu ya, dokumen-dokumen semua dikirim by email, lalu juga menggunakan tanda tangan digital. Bahkan beberapa marketplace juga mewajibkan kita untuk berkirim tanda tangan digital. Dan yang harus dipahami di sini bahwa tanda tangan itu kan menjadi keabsahan suatu dokumen gitu ya. Jadi kalau misalkan tanda tangan itu sampai disalahgunakan oleh orang lain, ya itu yang akhirnya menjadi apa ya, menjadi kesusahan juga untuk kita sendiri. Padahal harusnya tanda tangan digital harapannya memudahkan, tapi ternyata juga disertai dengan resiko-resiko yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Dewa untuk materi yang diberikan. Dokter Dewa dimohon untuk tetap bersama kami karena nanti akan ada sesi tanya jawab dan juga akan ada sesi foto-foto, jadi tetaplah bersama kami. Kita langsung geser lagi ya ke narasumber berikutnya. Saya bergeser lagi untuk Mas Adam Nugraha Wiradana SABHC. Beliau adalah founder dan juga CEO dari Warko yang akan memberikan materi seputar strategi digital marketing untuk UMKM, petani dan juga nelayan. Sebelum kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh Mas Adam, saya ingin sampaikan kepada seluruh peserta bahwa silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom chat dan dimohon aktif di sosial media kalian juga. Silahkan posting di sosial media dengan hashtag Lidikal 1310 dan jangan lupa di tag di Instagram liddik.kalimantan. Siapa tahu kalian berpotensi mendapatkan hadiah 1 juta yang akan dibagikan untuk 10 orang pemenang. Baik, kepada Mas Adam Nugraha Wiradana, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung share screen aja ya. Iya Mas, silahkan dilanjutkan. Oke, kita masuk di materi strategi digital marketing untuk UMKM, petani, dan nelayan. Nah, jadi ini perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Adam Nugraha Wiradana, biasa dipanggil Adam. Saya lahir di Banjarmasin, tapi saya keturunan Kota Baru ya. Jadi sebenarnya pas nih audiensnya. Sehari-hari saya sebagai CEO dari Warko. Warko ini adalah sebuah startup untuk digitalisasi warung-warung yang ada di Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan di digital ini ya. Selain itu saya juga aktif di pusat sebagai bendara umum Asosiasi Muslim Startup Indonesia dan juga ketua harian dari Startup Boarding Foundation. Gak usah saya baca semua ya, kita lanjut aja. Jadi langsung ke topiknya. Jadi UMKM, petani, dan nelayan ini mengapa harus go online gitu ya. Nah ini pertama saya mengutip dulu dari Bill Gates ya. Jadi apabila bisnis kita ini tidak berada di internet, itu artinya baru saja bisnis kita keluar dari bisnis atau usaha kita, tidak lagi berada di edaran dunia usaha gitu ya. Dan juga mengapa kita harus go online, ini juga mulainya gen-gen yang baru ya, khususnya gen milenial atau gen Y dan juga gen Z yang kesehariannya sekarang sudah hampir semuanya online gitu ya. Dan ini juga Indonesia berada di kawasan MEA, ini juga satu tantangan dan artinya ini sebuah market yang besar. Jangan sampai nanti Indonesia hanya menjadi market, tapi bagaimana kita juga bisa mengambil market yang besar dari ASEAN ini. Dan juga situasi dari pandemi ini yang memaksa kita dengan normal yang baru ya, atau new normal, yang transaksi sekarang sudah lebih sering menggunakan online. Sambil sedikit saya jelaskan ini apa digital marketing ya, ini secara umum aja. Jadi digital marketing itu adalah suatu strategi atau cara menggunakan internet ya atau digital agar produk kita itu bisa ditemukan di digital atau di di online. Terus selanjutnya mengapa itu UMKM dan nelayan harus menggunakan digital marketing ya. Jadi ini yang pertama, ini bisa membuat kawan-kawan UMKM, petani dan nelayan itu
bisa terhubung ke pembeli atau ke partner yang memang membutuhkan produk kita gitu. Terus ini nanti juga akan saya tampilkan bagaimana itu UMKM petani nelayan itu bisa mengalahkan korporasi besar. Karena sekarang nih di dunia digital itu siapa yang bisa tampil duluan itulah yang diambil oleh pembeli gitu ya. Terus tidak ada lagi batasan dari wilayah pemasaran gitu ya. Jadi udah luas dengan adanya digital. Nah, ini strategi digital marketing apa yang bisa digunakan UMKM, petani dan nelayan ya. Jadi ini menurut pengalaman kami sebagai praktisi dan juga pelatih UMKM, kita mencari hal yang paling mudah, paling simpel dan juga paling murah ya, bahkan gratis. Kita menamainya sih menjajah Google ya. Jadi ini strategi search engine optimization ini untuk mendominasi halaman satu dari mesin pencari. Jadi nggak sekedar kita berada peringkat satu, tapi juga mendominasi ya. Jadi nanti orang mencet ini kita lagi, pencet ini kita lagi gitu ya. Itu dengan kategorinya ada 4 market besar di situ, ada pasar Google, pasar sosmed, pasar marketplace, dan juga pasar forum jual beli ya. Terus tadi mengapa kita menggunakan strategi menjajah Google ya. Pertama tadi kita jelaskan, pertama adalah gratis, jadi benar-benar gratis, nggak perlu iklan, nggak perlu Facebook Ad gitu ya. Terus mudah, cepat, dan selama ada Google dan platform yang kita gunakan, itu iklannya postingan kita terus terpajang gitu. Dan untuk kawan-kawan UMKM, petani dan nelayan, ini yang mesti kita siapkan cukup sederhana ya. Jadi kalau ada laptop atau komputer, kalau nggak ada handphone yang jenisnya smartphone. Walaupun yang murah-murah itu tetap masih bisa ya. Yang kedua adanya jaringan internet. Ya ketiga smartphone tadi juga untuk jawab atau menerima orderan, baik itu melalui WA, telepon, dan SMS ya. Terus skill yang harus dikuasai ini bagaimana cara meriset atau mencari tahu kata kunci apa sih yang dicari orang yang sesuai dengan produk kita ya. Nanti saya akan tunjukkan cara termudahnya dan nggak perlu banyak nggak perlu banyak skill lah, artinya tinggal dipencet-pencet udah langsung tahu. Terus skill membuat username, membuat password, ini mungkin di tempat lain nggak ada diajarkan, tapi kami membiasakan mengajarkan buat password ini karena ini penting dan sekaligus kita menanamkan doa ya dalam password agar usaha itu berhasil. Terus kita cara membuat file untuk nanti membuat baliho secara online, itu kita ada JPEG, MP4, PPT, dan PDF. Ini bisa dengan satu aplikasi ya, cukup PowerPoint udah bisa bikin empat-empatnya. Terus ini ada skill membuat judul, membuat deskripsi, membuat teks, dan juga nanti posting untuk masuk ke semua pasar. Ini yang tidak perlu dikuasai untuk di awal-awal ya. Jadi artinya skill seperti foto produk, video produk, kalau memang nggak bisa nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau memang mampu itu lebih baik. Terus di sini juga seperti iklan Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, yang terakhir ada TikTok Ads gitu ya. Itu cukup rumit kalau untuk kawan-kawan UMKM, petani dan nelayan. Jadi tidak perlu dipelajarin untuk di awal-awal. Skill copywriting juga nggak perlu ya. Skill funneling, branding, mungkin sering masalah-masalah lain mengajarkan seperti itu. Di kita cukup yang simpel-simpel aja. Biar itu bisa dilakukan cepat, bahkan yang kita lakukan sekarang hari ini kita buat dalam hitungan jam itu sudah keluar di pencarian Google. Untuk caranya saya akan pindah share screen ya. Kita akan buka Google ya. Nah, oke, ini di Google ya. Mungkin untuk tahu itu sebenarnya kata kunci itu
apa yang banyak dicari orang yang sesuai produk kita. Contoh di Kota Baru mungkin hasil dari nelayan itu adalah ikan asin ya. Ini bisa terlihat nggak ya? Mudah-mudahan terlihat aja. Bisa Mas, silahkan dilanjutkan. Ini ikan asin, misalnya yang dari Kota Baru kan nelayan ikan asin tenggiri gitu ya. Nah ini apabila ada di sini yang dan keluar tanda kaca pembesar ini berarti pencariannya lebih dari 1.000 pencarian tiap bulan gitu ya. Nah tinggal ditambahkan di belakangnya nama kota. Kebetulan kalau tadi saya sudah coba-coba cari, kalau Kota Baru, walaupun penghasil ikan asin, penghasil ikan, banyak nelayan, itu nggak keluar, malah keluarnya Banjarmasin gitu ya. Nah ini berarti yang cari di Banjarmasin lebih 1.000. Jadi sebenarnya dari Kota Baru bisa menargetkan kota Banjarmasin untuk dijual. Tinggal ditambahkan nanti belakangnya asli Kota Baru gitu ya. Nah ini untuk mengetahui kata kunci ya. Dan di depannya itu bisa ditambahkan kata-kata jual, kata-kata produsen, distributor, agen gitu ya, untuk mempersempit pencarian gitu. Kalau orang biasanya kalau tulis kata-kata ikan asin begini atau kata-kata jual, itu biasanya belinya sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya ditambahkan kata-kata di depannya itu produsen, distributor, itu orang maunya B2B, orang yang beli pedagang juga gitu buat dijual di Banjarmasin. Ini yang pertama. Terus ini saya mau contohkan. Tadi saya ada bilang di presentasi bagaimana artinya UMKM itu bisa mengalahkan korporasi besar. Ini contoh yang sudah saya lakukan. Ini saya jualan gula merek dari Bulog ya. Bulog itu BUMN yang menanganin gula. Ini kalau kita cari di Google, nah ini mulai dari peringkat satunya, kalau di handphone ini peringkat 1 ya, sebelah kanan ini nomor 1, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya juga, ini punya saya juga, ini juga punya saya, minimarket Gunung Jaya, terus baru ini yang lain, ini punya saya lagi, ini orang lain, ini baru Shopee dan lain-lain. Terus Bukalapak nih kalau dibuka juga yang dari kita gitu ya. Jadi artinya saya cukup mendominasi halaman pencarian pada untuk penjualan gula manis kita di Banjarmasin dengan menambahkan kata-kata grosir. Jadi yang mencari ini udah mencari buat dijual lagi atau mencari dalam jumlah besar. Ini salah satu contohnya ya. Nah itu terus saya stop share dulu. Terus caranya seperti apa? Sebenarnya caranya cukup mudah ya. Yang paling mudah itu kalau kita di handphone kita itu ada kameranya ya. Ini bisa bikin video. Itu tinggal di video-video biasa-biasa aja produk kita. Di-upload di YouTube, terus tinggal ditambahkan judulnya itu adalah kata kunci dari yang tadi kita cari di Google tadi. Untuk lebih teknis, lebih panjang sebenarnya saya biasanya itu training 2 hari, jadi nggak bisa dibuka dalam waktu 20 menit. Mungkin seperti itu aja yang kami sampaikan. Atas kesempatannya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Adam Nugraha Wiradana, SABHC, yang memberikan materi seputar strategi digital marketing untuk UMKM, petani, dan juga nelayan. Wow, menarik sekali. Hari ini narasumber saya nggak terlalu panjang memberikan materi. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda persiapkan langsung tulis di kolom chat, karena kita sesaat lagi akan segera menuju tanya jawab. Saya coba membaca dulu beberapa data yang masuk yang sudah difilter oleh teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dibacakan, dan saya juga kembali menyampaikan mohon maaf di sini untuk
tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan, harus kami filter di sini karena ada keterbatasan waktu juga, jadi tidak semua pertanyaan akan dibacakan. Saya langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Silakan seluruh narasumber untuk menyalakan kameranya, yang sempat dimatikan mohon dinyalakan kembali kameranya. Kita tiba di sesi tanya jawab. Baru saja kita mendengarkan seluruh pemaparan dari 4 narasumber. Kita langsung bergeser menuju ke pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada Mas Heksa. Mas Heksa, ini pertanyaan yang diajukan oleh Nurul Hikmah. Kebanyakan anak-anak yang salah berkomentar, apakah itu salah dari orang tua yang mendidik atau memang dari anaknya yang tidak bisa menjaga kata-kata tersebut? Penanya atas nama Nurul Hikmah dan ditujukan kepada Mas Heksa. Silakan. Memang agak sulit ya untuk orang tua mengkontrol isi handphonenya ya, karena itu dipegang penuh sama anak itu sendiri. Tapi kalau menurut saya, dengan cara pendekatan kita kepada anak, gitu, maksudnya dari cara kita berkomunikasi, dan jadi siapa diri orang tua ini, dengan pandai mengutarakan sesuatu kepada anaknya, ini baik, ini tidak baik, dan sering seperti itu, dan juga kita membatasi gimana caranya yang tadi saya sempat bilang, gimana caranya si anak untuk tidak memfollow atau mengikuti hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak bermanfaat dah gitu selebihnya. Jadi bukan salah dari orang tua sebetulnya dan bukan salah dari anak sebenarnya. Kalau menurut saya, karena kalau dari orang tua pasti ingin anak yang terbaik dengan cara komunikasi itu. Menurut saya sih seperti itu ya, simpelnya ya. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya si Mbak siapa tadi? Mbak Nurul. Mbak Nurul, ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Nurul. Oke, tapi kalau Mas Heksa sendiri pribadi melakukan pengawasan saat ini seperti apa gitu Mas ke anak? Karena kan sosial media, handphone, gadget dan sebagainya itu bukan lagi hal yang bisa kita pisahkan. Kadang memang ada beberapa konten edukatif yang boleh ditontonkan, tapi kadang-kadang muncul iklan-iklannya ini loh Mas. Iklannya kita nggak tahu, kita nggak bisa filter apakah ini iklan dewasa atau iklan untuk anak-anak gitu. Ya, kebetulan anak saya belum terlalu dewasa ya, jadi dia masih anak-anak banget. Jadi kalau misalkan untuk bermain handphone, lihat YouTube dan lain-lain, saya izinkan dia cuma untuk lagi makan dan minum susu. Jadi kalau misalkan udah selesai makan dan minum susu, udah nggak bisa pegang handphone, dan saya lebih banyak berinteraksi sama dia, entah itu main, entah itu berenang, entah itu olahraga, entah itu apa. Jadi saya lebih banyak bergaul dengan anak saya ketimbang dia bergaul dengan gadgetnya gitu. Sampai akhirnya dia kalau misalkan ada teman-temannya datang ke rumah lagi main gadget, dia yang ngomong sendiri, ih main gadgetnya lama kan nggak bagus ya, kata dia. Sampai dia ngomong kayak gitu. Sampai ngingetin ya, oke. Tapi memang menarik Mas. Tapi memang menarik menjadi orang tua yang sangat yang antipatif gitu ke gadget. Bukan anti gadget, tapi memang sudah antisipasi sejak awal ya. Karena kalau terlalu dibiarkan juga pun gadget ini mau tidak mau akan membuat seorang anak itu kecanduan, apalagi dimulai dari usia dini. Dan itu berlaku untuk orang tua ya. Maksudnya saya sendiri gitu. Kalau misalkan ada anak lagi bertanya, lagi apa, saya taruh dulu handphonenya sampai dia puas dengan dengan jawabannya, sampai dia puas main, baru saya pegang lagi handphone saya gitu. Jadi sportif lah, maksudnya jangan menyuruh anak jangan main handphone, tapi kitanya main handphone terus, itu kayaknya nggak adil ya. Nanti dia jadi bisa ngelawan, kalau menurut saya sih kayak gitu sih. Oke, baik. Makasih banyak Mas Heksa, ini menarik sekali. Memang kadang-kadang orang tua itu masih sibuk gitu bagaimana menghentikan anak untuk kecanduan gadget dan sebagainya. Tapi lupa bahwa kadang-kadang waktu bersama anak pun orang tua juga nggak bisa lepas nih dari gadgetnya. Itu yang akhirnya membuat sang anak juga penasaran, emang apa sih gadget ini? Kenapa sih kok mamaku kayaknya, papaku kayaknya lebih care gitu sama gadgetnya dibandingkan menemani aku bermain atau menjawab pertanyaanku gitu, apa seperti yang disampaikan oleh Mas Heksa. Terima kasih banyak Mas Heksa untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Mbak Nurul apa yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Heksa. Saya bergeser lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Xavier. Jadi Mas Xavier, silahkan, ini pertanyaan untuk Anda. Gimana pendapat kakak terkait video syur yang beberapa kali tersebar di internet? Siapa yang salah?
Apakah yang merekam juga harus disalahkan walau bukan mereka yang menyebarkan? Silahkan Mas Safir. Kalau dari pertanyaan tadi ya tentang penyebaran video syur ya, kita bilang itu tuh kan ada beberapa aspek juga ya, seperti dari UU yang tadi saya tampilkan juga, seperti kayak penyebarannya itu ya. Mungkin kalau bisa saya bilang pelaku yang ini nih lebih ke yang penyebar ya, karena kalau kita berbicara etika juga ya, untuk pelaku melakukan hal itu ya, sebenarnya kalau atas dasar kepersetujuan masing-masing sih menurut saya itu tidak ada yang salah ya, di luar norma agama pastinya ya, tapi dalam norma etika bila dua orang ini atau mungkin beberapa orang ya, saya tidak bisa sebut pastinya, itu tidak bisa disalahkan secara norma ya, norma etika ya, karena ya mungkin kalau udah sama-sama setuju dan udah cukup umur juga ya kenapa tidak gitu. Kalau saya pribadi beranggapannya gitu, yang seharusnya dipermasalahkan itu dalam fase penyebarannya, karena mungkin penyebarannya ini tidak bertanggung jawab. Kalau dari negara kita mungkin banyak yang tidak bertanggung jawabkannya gitu. Sehingga ada kalanya orang yang belum cukup umur atau mungkin yang ya tidak ingin melihat konten seperti itu pun terlihat gitu, makanya bisa melihat konten itu, makanya bisa ada UU yang mengatur, kurang lebih seperti itu sih. Mas Zafir, saya bisa mengambil garis tengahnya bahwa sebenarnya yang menjadi masalah harusnya bukan siapa yang melakukan itu, karena beberapa orang mungkin membuat video dan sebagainya untuk file pribadi, untuk galerinya mereka sendiri gitu. Tapi ketika sampai disebarkan dan sebagainya, harusnya menjadi pertanggungjawaban siapa yang menyebarkan video ini. Baik, saya bisa menangkap apa yang sempat disampaikan oleh Mas Safir. Sekali lagi terima kasih banyak. Sepertinya Mas Safir lagi di mana? Lagi di kafe apa lagi di kantor? Kok kayak rame banget suaranya? Lagi di kantor, mohon maaf ya anak-anak. Makasih banyak. Baru beres meeting dulu kita. Oke, makasih banyak Mas Safir. Sehat-sehat selalu. Ya. Baik, saya geser lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Dr. Dewa Nyoman. Penanya atas nama Auzai Amini Iqbal. Bagaimana memastikan bahwa tanda tangan digital itu aman? Karena kalau digital justru sepertinya lebih mudah untuk di copy paste dan juga disebarkan. Silahkan Dr. Dewa. Ya, terima kasih. Jadi tadi di slide saya sudah ada syarat-syarat ya, kalau terkait dengan tanda tangan itu tidak hanya berdasarkan kemiripan dan lain-lain seperti halnya tanda tangan konvensional, bukan dari situ, tetapi dia ada semacam apa istilahnya itu ya, kayak semacam kode-kode tertentu yang kemudian hanya bisa di tracing oleh pihak dari digitalnya. Nah, jadi bagaimana teknisnya itu bukan ranah saya, bukan keahlian saya, tetapi yang jelas untuk virtual itu dia punya sisi keamanan yang justru lebih aman daripada tanda tangan digital, tanda tangan konvensional. Tanda tangan konvensional sangat mudah ditiru, ya, apalagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan seperti itu. Justru tanda tangan digitalnya yang tidak bisa ditiru. Jadi bayangkan saja ketika kita menandatangani beberapa lembar berkas atau beberapa ratus berkas dokumen. Dengan tanda tangan konvensional itu kita bisa mengulang-ulang ratusan kali. Tapi dengan tanda tangan digital kita cukup satu kali, terenkripsi, sah, verifikasi, verified sesuai dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan, ada kurang lebih 6 macam itu. Berarti untuk satu kali tanda tangan bisa dilangsungkan sehingga sampai ratusan bahkan ribuan file. Jadi dari sisi itu betapa hemat waktunya, kan seperti itu. Beda kalau konvensional kita harus menandatangani setiap lembar demi lembar, kemudian kita kita kalikan beberapa kali waktunya. Nah itu pasti memakan waktu sangat banyak ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi keamanan, sepanjang syaratnya itu tadi terpenuhi, verified, justru akan lebih enak dan lebih aman gitu. Hanya saja ya itu tadi ya, secara kesan, secara kekhawatiran memang masih ada, sehingga banyak sekali yang kemudian masih berpikir ya sudah kita pakai cara aman, tatap muka dulu,
ketemu, sepakat, baru tanda tangan basah biasanya istilahnya seperti itu. Nah, ini yang kemudian memang harus lebih digalakkan lagi supaya nanti besok-besok dari manapun kita bisa bertransaksi. Misalnya tadi saya tadi disampaikan Mas Adam ya, jauh di sana, saya di Surabaya misalnya, beliaunya di Makassar, itu kita dengan secara digital sudah cukup, kemudian tanda tangannya pun kita elektronik. Seperti itu ke depannya, harapannya sih seperti itu. Jadi saya nggak perlu ketemu di titik tengah, misalnya di Jakarta gitu, ketemu baru kemudian kita deal-dealan, nggak seperti itu. Kalau secara digital kita bisa seperti layaknya kita bertemu, dan sahnya pun, absahnya pun juga seperti layaknya kita tatap muka pada umumnya. Gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, baik Dokter Dewa, legalitas tanda tangan digital. Artinya kan tanda tangan digital ini memang walaupun diiringi dengan banyak perubahan yang positif, tapi pasti ada sisi negatif juga yang mengiringi. Kalau kita berbicara soal ranah hukumnya, misalnya mungkin terkait pemalsuan atau mungkin yang menjadi korban pemalsuan dari tanda tangan digital dan sebagainya. Korban ini harus seperti apa, dan apakah yang seperti ini juga sudah diatur di undang-undang begitu? Mengingat tanda tangan digital itu kan adalah hal yang baru di dunia teknologi. Ya, jadi berpikir tanda tangan digital itu bukan berarti tanda tangan kita seperti biasa yang kemudian digitalisasi, bukan. Jadi tanda tangan digital itu pada prinsipnya seperti suatu kumpulan informasi yang berupa kode-kode tertentu. Jadi justru itu hampir susah untuk dipalsukan. Beda dengan tanda tangan konvensional yang justru lebih mudah dipalsukan. Justru sebaliknya, tanda tangan digital pada dasarnya hampir tidak bisa dipalsukan, karena dia kode-kodenya, saya sekali lagi bukan ranah saya, tapi sekilas yang saya baca, kode-kodenya terenkripsi dan dapat dilacak. Absah nggak ini miliknya seseorang tertentu, gitu. Ada verified-nya, ada cara-cara verifikasinya ada. Berbeda dengan tanda tangan biasa yang membutuhkan keahlian seorang ahli forensik tanda tangan. Jadi sebenarnya justru peluang untuk pemalsuan akan lebih kecil pada tanda tangan digital, begitu. Hanya kita memang belum terbiasa untuk itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Dokter Dewa untuk jawabannya, menarik sekali. Memang tanda tangan digital yang tadi sempat disampaikan oleh Dokter Dewa bahwa tanda tangan digital ini ternyata juga semakin memudahkan kita, dan juga dari yang sempat disampaikan bahwa potensi-potensi untuk terjadi pemalsuan dan sebagainya itu sangat minim dilakukan, karena ini tidak lagi berupa tanda tangan pada umumnya, tapi juga berupa kode-kode, ada kode seperti itu yang harus disampaikan dan juga sepertinya hanya diketahui oleh si pemilik ini. Saya bergeser lagi ke pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada Mas Adam. Apakah berada di satu halaman Google ini menjamin produk kita akan meningkat penjualannya, atau masih perlu backup dengan trik digital marketing yang lain? Silahkan Pak Adam. Oke, langsung aja. Jadi kalau berada di halaman satu Google itu ya, itu asal kata kuncinya gitu yang sesuai. Kalau kata kuncinya tidak sesuai ya percuma gitu ya. Misalnya kita keluar di halaman 1 di penjualan kulkas, padahal kita jualannya adalah ikan asin gitu. Nah itu percuma gitu, itu bukan berada di tempat yang tepat. Tapi kalau kita berada di halaman satu Google dengan kata kunci yang tepat, itu bukan hanya menjamin ya, itu siap-siap aja kebanjiran orderan. Jadi trik digital marketing yang lain mungkin saya pikir kalau sudah belajar lebih jauh itu baru belajar iklan dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk pemula ya, saya pikir cukup ini saja, dan ini aja sudah SEO di Google ini sudah bertahun-tahun saya lakukan, dan bertahun-tahun kita nggak ada sepi orderan, ada terus gitu. Mungkin seperti itu, Mbak Lia. Oke, baik. Mas Adam, saya juga ingin bertanya, Warko ini bergerak di bidang koperasi. Warko ini adalah sebuah startup untuk digitalisasi warung, tapi konsep kita dan badan hukum kita adalah startup Corp atau koperasi startup ya. Oke, baik. Artinya menaungi khususnya teman-teman dari UMKM, terus juga petani dan juga nelayan. Betul sekali.
Saat ini kan kalau kendalanya petani, nelayan seperti itu kan biasanya memang mereka terkendala kecakapan teknologi begitu. Terus langkah yang dilakukan seperti apa? Mengingat penjualan melalui online itu kan mau tidak mau harus diiringi dengan kecakapan teknologi yang baik, literasi digital yang baik. Saat ini teman-teman dari Warko usaha apa yang dilakukan untuk menuju ke arah sana? Oke, sekarang tim riset kita untuk warung ya, kan warung kelontong itu kan sibuk ya di warung, nggak mungkin balas-balasin chat, nanyain gula ada, kopi ada gitu. Nah ini kita sedang mengembangkan satu sistem yang kita tanam di fasilitas chat, seperti di dalam WA, Facebook Messenger, itu kita tanamkan chatbot ya. Jadi dia udah otomatis jawab, terjadi orderan baru notifikasi kepada warungnya gitu. Dan itu juga cukup ringan karena handphone yang murah itu kan Android yang murah harga 1 juta itu kita install macam-macam, handphonenya error gitu. Tapi kalau WA kan udah ada bawaan di dalam waktu kita beli handphone udah ada WA, udah ada Facebook, Messenger gitu ya. Nah jadi nanti kita yang sekarang sedang kita lakukan dan insya Allah ini sudah 80% lah riset kita, itu nantinya UMKM nggak perlu install apa-apa. Nanti biar robot yang jawab, ada transaksi baru notifikasi. Oke. Insya Allah akan lebih memudahkan kawan-kawan UMKM. Amin, amin. Semoga segera terlaksana juga. Senang rasanya kalau mendengar UMKM, petani dan juga nelayan begitu bisa merambah bisnis lewat digital, karena pasti penghasilannya mereka, apa yang mereka dapatkan dari hasil bertani dan juga melaut sangat luar biasa, yang harusnya juga bisa dijangkau oleh tempat-tempat lain begitu di Indonesia yang mungkin jarang makan ikan atau susah untuk mencari beras, dan pada akhirnya bisa dijangkau oleh seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Mas Adam Nugraha untuk jawabannya. Programnya sangat menarik dan juga berarti. Saya sudah membacakan 4 pertanyaan yang masuk yang ditujukan oleh masing-masing narasumber. Ada beberapa pertanyaan lainnya sebenarnya yang masuk di kolom chat, tapi karena memang ada keterbatasan waktu, hanya kami bacakan 1 pertanyaan. Jadi silahkan kalau Anda ingin bertanya dan pertanyaan Anda tidak terjawab dari sesi kali ini, silahkan mungkin menghubungi narasumber dengan menghubungi sosial medianya atau mungkin emailnya. Jadi saya persilahkan kepada narasumber untuk menulis di kolom chat mungkin emailnya atau mungkin sosial medianya, kira-kira kalau peserta ingin ada hal yang ditanyakan mungkin bisa langsung ke teman-teman narasumber. Saya menunggu updatean Anda di kolom chat, silahkan ditulis nama sosial media dan juga emailnya. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bertanya. Saya juga terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Tadi bersama dengan Mas Heksa Nantasayuti kita bercerita bagaimana bijak di kolom komentar. Mas Heksa juga bercerita bagaimana pengalamannya yang mungkin beberapa kali mendapatkan komentar-komentar yang tidak bijak, yang tidak sesuai dengan etika digital bersosial media. Tapi langkah yang dilakukan Mas Heksa juga sudah cukup bijak dengan tidak merespon terlalu berlebihan dan tetap pada alurnya, tetap berusaha untuk positive vibe gitu ya. Lalu berikutnya tadi Mas Safir Zarif Muhammad, beliau adalah founder dan juga kreatif dari 89,90 FM, bercerita bagaimana pornography content in the age of digital ethic, bahwa konten pornografi itu jika memang tersebar di internet bukan lagi permasalahan si pembuatnya, tapi dari kacamata Mas Safir itu adalah kesalahan dari si penyebarnya. Karena sekali lagi setiap orang itu mempunyai hak privacy dan sebagainya, tapi kalau misalkan sudah disebarkan dan tidak menjadi hak privasi lagi, itu adalah kesalahan dari si penyebar ini dan berhak untuk dipidanakan. Berikutnya saya bergeser lagi ke Dr. Dewa Nyoman Sutanaya SH MH MARS, dokter dan juga praktisi hukum kesehatan, memberikan materi seputar legalitas tanda tangan digital, yang saya juga baru ketahui di sini bahwa tanda tangan digital itu bukan lagi tanda tangan konvensional pada umumnya, tapi juga tanda tangan digital ini berubah menjadi kode-kode referral seperti itu. Terus juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar diri begitu ya, yang pada akhirnya bisa membuka suatu data atau dokumen ini. Terima kasih kepada Dr. Dewa. Dan yang terakhir tadi kita bersama dengan Mas Adam Nugraha Wiradana SABHC, founder dan juga CEO Warko. Tadi saya beberapa waktu sempat
menyempatkan diri untuk membuka Warko ini apa sih? Saya penasaran karena yang dibahas soal UMKM, petani dan juga nelayan, menyoal strategi digital marketing, dan ternyata memang Warko ini bergerak di bidang koperasi yang mendukung penuh bagaimana UMKM, lalu juga nelayan, lalu juga petani, bagaimana mereka bisa merambah seluruh dunia, menjangkau hasil penjualannya kepada seluruh dunia agar lebih mudah dijangkau, tidak melulu hanya dari satu desa ke desa sebelahnya. Menarik sekali, terima kasih banyak kepada Mas Adam Nugraha. Setelah kita sudah mendengarkan seluruh pemaparan, kita juga sudah membacakan seluruh pertanyaan yang diajukan oleh para peserta, tiba waktunya kita untuk segera mengakhiri acara, tapi rasanya nggak afdol kalau sebelum di akhir acara kita nggak foto-foto dulu. Jadi saya persilahkan kepada seluruh peserta, seluruh narasumber untuk menyalakan kameranya. Saya akan cek dari sini, boleh dinyalakan kameranya semuanya? Kita foto bareng. Siapa nih yang belum nyala kameranya? Oke, sudah menyala semua. Ada lagi yang belum nyala? Bentar. Oke, sudah mulai menyalakan kameranya? Cukup. Sudah menyala semua? Baik, kita ada berapa slide? Ada 2 slide, jadi saya akan countdown 2 kali dari sini. Selama saya countdown, silahkan tersenyum yang manis ke kamera. Bersiap? Boring rasanya kalau gayanya cuma senyum. Gimana nih kira-kira? Mas Eksa ada saran mungkin harus gimana? Oh, jempol. Oke. Yang jempol boleh, yang sarang ngeo juga boleh ya. Siap? Oke, saya countdown dari sini 2 kali. Silahkan selama 2 kali itu selalu tersenyum ke depan kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah, dengan sesi foto bersama ini berakhirlah sudah acara kita. Tapi saya yakin banyak yang menunggu ini. Saya harus menyebutkan 10 nama calon pemenang. Saya garis bawahi ya, 10 nama calon pemenang, bukan pemenang. Jadi silahkan untuk pantau terus Instagram litdik.kalimantan. Nanti dari Instagram tersebut akan diperlihatkan dan ditujukan apakah nomor Anda, apakah data diri Anda menjadi pemenang untuk acara webinar siang hari ini. 10 namanya saya sebutkan. Dasmin Maulana, Nurul Hikmah, Yupida, Adan Bramantio, Auzai Amini Iqbal, Hanif Haris, lalu juga Dina Aulia, Nepo Fauzan, dan pemilik akun Instagram @ra_aag373 dan Instagram @xryynDRE. Wow, cukup susah namanya. Semoga terdengar 10 nama tersebut. Silahkan untuk terus pantau Instagram litdik.kalimantan. Nanti akan di cross check lebih lanjut oleh tim di sini apakah nama Anda ternyata lolos untuk menjadi pemenang yang mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Baik, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam webinar ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber saya, ada Mas Heksa, lalu juga Mas Xavier, lalu Dr. Dewa Nyoman, dan juga yang terakhir Mas Adam Nugraha Wiradana. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bergabung bersama saya siang hari menjelang sore ini. Baik, seluruh rangkaian sudah selesai. Akhir kata, saya Aulia Mawardika mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terakhir dari saya, selalu jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan nomor 1. Selamat sore, sampai jumpa. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim
tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk.